Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya. Saat ini saya akan menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Sebelum itu, perkenalkan, saya John Fidelis Kreatia Prena. Saya saat ini berusia 19 tahun. Saya berasal dari Jakarta. Saya sekarang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Terkait tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial dalam praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam berkembangnya teknologi saat ini, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain internet. Melalui internet, komunikasi antar orang semakin mudah, baik dengan orang yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal, dari berbagai belahan dunia. Fasilitas atau aplikasi yang terdapat di internet antara lain Instagram, WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya untuk berkomunikasi. Zaman sekarang, kita sering membagikan kegiatan sehari-hari melalui media sosial, seperti membuat status Instagram, WhatsApp, Twitter, dan aplikasi lainnya. Kita juga sering membuat status ataupun berkomentar di kolom komentar foto atau video orang lain, dan kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan di media sosial. Akan tetapi, sering sekali kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang biasa kita gunakan cenderung tidak baku. Bagi pengguna media sosial, penggunaan bahasa yang tidak baku tersebut mungkin saja untuk memudahkan komunikasi dan terkesan lebih santai. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi Instagram, WhatsApp, Twitter, dan aplikasi lainnya merupakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Terdapat juga bahasa gaul yang disingkat-singkat ataupun bahasa daerah. Belakangan ini perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial justru menunjukkan tren yang negatif. Sebagai contoh adalah bahasa gaul ataupun bahasa alay. Bahasa alay biasa dikatakan sebagai produk dari ragam bahasa sosial tertentu yang bersifat non-baku yang berkembang di media sosial. Bahasa ini biasanya digunakan dan populer di kalangan remaja. Pengguna media sosial sekarang sering berkomentar buruk terhadap orang lain di kolom komentar, foto ataupun video orang tersebut. Adapun sarkasme yang paling sering muncul dan digunakan para pengguna media sosial, yaitu penggunaan kata-kata yang buruk, penggunaan kata-kata yang termasuk dalam kelompok kata-kata bermakna kasar, yang mengandung umpatan, sindiran, ejekan, serta penggunaan sebutan atau julukan pada orang lain yang tidak menghormati atau bahkan merendahkan ataupun menghina. Hal tersebut meninggalkan kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia di mata orang asing, karena Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah dan berbudi pekerti luhur, baik dalam perilaku maupun dalam bertutur kata. Namun, akhir-akhir ini, pengaruh media sosial tampaknya juga berefek pada memudarnya etika dalam bertutur kata di tengah masyarakat. Sudah sering kita baca ataupun saksikan banyak kalangan yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mengekspresikan kemarahan, tulisan-tulisan yang memuat konten pornografi dan provokasi. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial yang kini dapat diakses dengan mudah oleh hampir seluruh kalangan masyarakat telah memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk dapat menjadi suatu ancaman. Beberapa ahli mengatakan ancaman ini salah satunya berefek pada aspek kebahasaan yang dapat mengancam eksistensi dan orisinalitas bahasa Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita merasa bangga karena memiliki bahasa Indonesia yang telah dijadikan sebagai perekat atas berbagai suku dan bahasa yang beragam. Maka atas dasar kebanggaan itu, bahasa Indonesia harus terus dipelihara. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahasa yang digunakan pengguna media sosial. 1. Singkatan seperti GD-LAK.
GD singkatan dari good atau baik. Kata lainnya seperti Gunung Kidul, pantai, N, JLN-nya bagus bingit. Yang berarti N itu singkatan dari dan ataupun N dalam bahasa Inggris. JLN singkatan dari jalan. Kata enggak merupakan singkatan dari tidak. Terus ada pun kata lain seperti asbun yang singkatan dari asal bunyi. Lalu kata BGT yang merupakan singkatan dari banget. Selanjutnya ada japri yang merupakan singkatan dari jaringan pribadi. Lalu ada juga kata BTW yang merupakan singkatan dari by the way atau ngomong-ngomong. Masih banyak pula singkatan yang biasa digunakan pengguna media sosial. Selanjutnya ada penyisipan bahasa Inggris. Pada umumnya, istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh pengguna media sosial seperti kata cutting yang berarti potongan, kata free yang berarti gratis, kalimat fall in love yang berarti jatuh cinta atau suka, lalu kata mix yang berarti dicampur, lalu kata stretch yang berarti melar. Terdapat juga bahasa alay yang biasa digunakan oleh pengguna media sosial, khususnya remaja. Seperti kata cius yang berasal dari serius. Sekarang juga terdapat istilah cabe-cabean dan terong-terongan. Cabe-cabean merupakan kiasan yang konotasinya kepada perempuan usia muda yang alay. Gambaran cabe-cabean yaitu perilaku remaja perempuan usia SMP sampai SMA yang dicirikan dengan pakaiannya minim, ketat, suka menggunakan nama-nama aneh pada akun media sosialnya, dan centil. Lewat media sosial, istilah cabe-cabean ini pun menjadi populer bagi banyak kalangan masyarakat yang dipakai untuk mengolok-olok temannya, seperti ungkapan dasar cewek cabe-cabean. Lalu yang keempat ada penyisipan bahasa daerah. Bakalan berpadanan dengan hampir, adem yang berarti nyaman, nengok-nengok yang berarti melihat-lihat, dan kata-kata penyisipan daerah yang lainnya. Untuk mengatasi pergeseran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yaitu 1. Kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa yang disuruhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak dipedulikan oleh pemerintah negeri kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kesadaran diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Maka, untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bahasa merupakan identitas dan kebanggaan suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan melalui lambang negara, bendera, maupun bahasa. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitas tersendiri yang membedakannya dengan bahasa negara lain. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Indonesia harus merasa bangga karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah menyatukan berbagai suku bangsa dan bahasa yang berbeda. Maka, atas dasar kebanggaan itu, bahasa Indonesia harus terus dipelihara dan dipertahankan. Tentunya, dengan beragam upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi perhatian kita bersama sebagai bangsa yang berbudaya. Pusat bahasa yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga yang berkepentingan mengawal pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga telah melakukan berbagai macam program agar masyarakat dapat menanamkan sejak dini rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia
dengan cara membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan kaidah yang berlaku. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut dirasa masih kurang berdaya membendung pesatnya efek negatif dari media sosial terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Namun demikian, optimisme kebangsaan harus tetap tumbuh dan terus digalakkan, utamanya dalam menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berinteraksi, baik berkomunikasi di dalam lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, maupun di media sosial. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena saat ini banyak warga negara asing yang belajar bahkan dapat berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Mereka juga dengan senang hati merasa senang dan bangga bisa berbicara bahasa Indonesia. Banyak bangsa lain yang merasa iri dan terkagum-kagum terhadap bangsa kita karena memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu jati diri asli bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita sendiri. Jangan mau kalah dengan warga negara asing yang dapat berbicara bahasa Indonesia. Mereka saja kagum dan bangga. Untuk itu, kita harus lebih bangga dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita dapat mengaplikasikan rasa bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial maupun perbincangan sehari-hari. Saya saja bangga menggunakan bahasa Indonesia, masa kamu tidak? Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.